Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada video kali ini, saya akan mencoba mengerjakan modul 2 praktikum data mining, yaitu mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Untuk nomor 1, jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Untuk dataset, yaitu kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi masa lampau dan siap dikelola menjadi sebuah informasi baru menggunakan ilmu data mining. Lalu untuk data training, yaitu kumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah model algoritma, biasanya yaitu model supervised learning. Lalu untuk data testing, yaitu kumpulan data yang digunakan untuk menilai performa dari model algoritma tadi. Untuk nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu agregasi, yaitu menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut baru. Misalnya terdapat beberapa atribut suhu manusia per 2 jam. Di situ dapat dijadikan satu atribut baru, suhu manusia per 1 hari. Lalu untuk proses yang kedua yaitu sampling, mengambil sejumlah data yang mewakili keseluruhan data. Misalnya terdapat 10.000 data. Di situ dapat diambil sebagian saja, misalnya 4.000 data saja. Lalu untuk proses yang ketiga yaitu dimensionality reduction, yaitu menggunakan beberapa atribut yang penting untuk memudahkan analisa data. Lalu untuk yang keempat yaitu feature creation, yaitu membuat sebuah atribut baru yang mungkin penting untuk dianalisa. Misalnya terdapat jumlah penduduk di tahun 2017, 18, 19. Di situ dapat dibuat atribut baru pertumbuhan penduduk per tahun. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu discretization dan binarization, yang mana discretization ini adalah pengubahan variabel yang kontinu menjadi bentuk discrete, sedangkan binarization ini adalah pengubahan variabel numerik menjadi bentuk biner. Lalu untuk proses yang terakhir yaitu atribut transformation, yaitu mentransformasi atribut tertentu menjadi suatu set nilai baru menggunakan fungsi pemetaan. Misalnya terdapat sebuah atribut umur, yang mana atribut umur ini terdiri dari beberapa nilai. Nah, dari serangkaian nilai itu dapat kita petakan menjadi beberapa set nilai. Misalnya kita set nilai baru yaitu bayi, remaja, dewasa, dan sebagainya. Lalu untuk soal nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, di dataset iris ini ada beberapa data. Jadi ada petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan juga species name. Untuk atributnya sendiri itu 4 ini, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Untuk petal width ini, kalau kita lihat di gambar, nah berarti petal width ini lebar bunganya. Lalu untuk petal length berarti panjang mahkota bunganya. Lalu untuk sepal width berarti lebar kelopak bunganya. Untuk sepal length berarti panjang kelopak bunganya. Lalu untuk kelas ini yaitu bagian species name, yaitu untuk mengklasifikasikan setiap instannya. Untuk species name di sini ada 3 nilai, yaitu setosa, virginica, dan juga versicolor. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Jadi langsung saja saya buka kode editor saya. Nah, sebelum memindahkan ke NumPy, jadi perlu import NumPy-nya terlebih dahulu. Dan juga di sini saya perlu mengimport library OpenPySQL, yang mana digunakan untuk membuka file Excel ini. Nah, di library OpenPySQL ini terdapat sebuah metode. Sebentar, ini form. Ada sebuah metode yang disebut load workbook, yang mana digunakan untuk mengimport Excel-nya. Di sini saya jalankan terlebih dahulu. Nah, untuk ngeload sebuah Excel tadi pakai load workbook, lalu nama filenya.
Nah, di sini saya simpan ke sebuah variabel wb. Nah, kalau saya cek di print menghasilkan sebuah objek. Nah, kalau saya cek seed names-nya ternyata cuma ada satu seed names. Jadi saya pilih seed name yang pertama saja menggunakan wb active. Nah, dari seed ini dapat diiterasi per baris atau per kolom. Jadi di sini akan saya iterasi per barisnya saja. For menggunakan metode iter terus. Nah, coba kita print. Nah, di sini. Cuman di sini masih menghasilkan sebuah objek. Supaya bisa langsung tahu nilainya, menambahkan properti values only menjadi true. Nah, seperti ini. Nah, cuman saya di sini nggak pengen yang nun ini masuk ke datanya nanti. Jadi di sini menambahkan properti baru yaitu min columns-nya itu mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari petal width. Nah, dimulai dari petal width sampai species name. Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Tambah properti baru yaitu maximum column. Nah, sampai species name. Lalu di sini juga perlu menghapus bagian atasnya. Jadi tambahkan minimum row dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk atributnya ini saya pindahkan terlebih dahulu. Oke. Nah, maka didapatkan nilai-nilainya saja. Nah, setelah itu saya siapkan sebuah dictionary untuk menyimpan data-data ini. Jadi untuk setiap spesiesnya ini kita pisahkan menjadi satu key tersendiri. Jadi untuk spesies saya buatkan variabel tersendiri. Saya ambil nilai indeks terakhir. Jadi nanti bakal mengambil bagian terakhirnya saja. Nah, karena di sini ada spasinya, jadi saya perlu menambahkan metode baru itu strip untuk menghilangkan spasinya. Coba kita print. Nah, jadi hanya mengambil spesiesnya saja. Setelah mengambil spesiesnya saja, saya isi iris dictionary untuk key-nya yaitu spesiesnya tadi. Jadi nilai nilai yang sebelumnya sudah ada dari key spesies tadi. Apabila belum ada, kita buatkan array baru, array 2 dimensi. Nah, di sini kan untuk shape-nya kan masih 0,0 gitu, jadi perlu di reshape jadi 0,4. Nah, setelah itu kita append-kan nilai sebelumnya ini, atau kalau masih kosong maka akan dibuatkan nilai baru, nilai array baru. Kita append-kan dengan yang kita baca per barisnya tadi. Kita menggunakan slicing sampai -1, jadi spesiesnya tidak masuk. Untuk axisnya itu 0. Oke, kita coba cek. Oke, ternyata ada yang salah di sini. Oh, jadi di sini salahnya yang ini 2 dimensi, sedangkan yang saya masukkan di sini 1 dimensi. Jadi ini perlu ditambahkan kurung.
siku. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini sudah dikelompokkan ya, setosa dikelompokkan jadi array sampai ke bawah. Cuman di sini ada satu masalah lagi, yaitu setiap datanya di sini bukan berupa angka, melainkan berupa string. Jadi perlu saya rubah menjadi sebuah angka. Yaitu kita looping saja. Nah, kita akses key-nya, lalu kita ubah tipe datanya menggunakan as type, kita isi float. Coba cek. Nah, jadi sudah bukan string lagi. Kita coba cek nilainya satu persatu. Ada setosa, ada Virginica, ada versi color, lalu ada unknown. Jadi di sini ada 4 case di dalam dictionary, yaitu setosa, Virginica, versi color, dan juga unknown. Oke, untuk nomor 4 sudah selesai. Lalu untuk nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Oke. Jadi saya buat color matnya terlebih dahulu. Untuk setosa berwarna merah, lalu untuk versi color berwarna hijau, untuk Virginica warna biru, lalu untuk unknown berwarna kuning. Oke, ini untuk pemetaan warnanya. Lalu untuk scatter plotnya, di sini ada 4 scatter plot, jadi mungkin nanti saya pakai subplots. Oke, jadi saya looping per case nya ini. Jadi stick is for in jadi saya iterasi key sama value nya. Kita coba print terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kita membandingkan per atributnya. Ada sepal length, petal width, petal length, petal width. Jadi di sini saya pisahkan per atributnya. Jadi ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Oke. Nah, untuk urutannya sendiri tadi kan dimulai dari petal width terlebih dahulu. Jadi dari petal width ini saya ngambil semua barisnya pada kolom pertama. Lalu untuk petal length juga sama, saya ngambil semua barisnya pada kolom kedua. Untuk sepal width saya ngambil semua barisnya pada kolom ketiga. Dan untuk sepal length saya ngambil semua barisnya pada kolom keempat. Oke, lalu itu yang pertama itu scatter plot antara sepal length dan juga petal width. Jadi di
Di sini saya buat subplot saja. Oh iya, di sini sebelumnya tadi saya belum mengimport matplotlib. Jadi saya import terlebih dahulu. Import matplotlib. Saya ambil pyplotnya saja. Lalu saya beri alias plt. Nah, seperti itu. Jadi untuk subplot yang pertama itu di pojok kiri atas aku isi scatter plot. Untuk X-nya itu sepal length, dan juga untuk Y-nya petal width. Untuk warnanya menggunakan color map, lalu G-nya menggunakan G ini tadi yang diambil. Coba run. Oh, masih ada error ternyata. Oh, ini harusnya menggunakan bahasa Inggris, yaitu green, lalu blue, dan juga yellow seperti ini. Sip. Nah, cuman ini kan terlalu kecil, jadi mau saya perbesar menggunakan plt feature, lalu fix size nya saya ubah jadi 16,10 misalnya. Oke, jadi lebih besar. Oke, lalu untuk yang selanjutnya yaitu scatter plot yang ada di pojok kanan atas, yaitu antara sepal width dan juga petal length. Jadi X-nya itu sepal width, untuk Y-nya itu petal length. Untuk colornya sama, itu menggunakan mapping tadi seperti ini. Plot. Nah, lalu untuk yang ketiga ini di pojok kiri bawah, itu antara sepal length dan juga petal width, sama seperti yang 5A tadi. Oke, lalu untuk yang pojok kanan bawah itu antara sepal length dan juga dengan petal length. Untuk mappingnya sama, pakai mapping tadi. Nah, di sini saya kasih label terlebih dahulu biar nantinya enak. Oke, kurang lebih hasil visualisasinya nanti seperti ini. Oke, lanjut untuk soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi tadi warna merah itu setosa. Di sini dapat kita lihat setosa itu panjang sepalnya antara 4 sampai 6. Dan untuk width-nya atau petal width-nya itu antara 0 sampai 0,5. Lalu untuk hijau ini tadi versi color. Untuk versi color sepal length-nya antara 5 sampai 7. Dan untuk petal width-nya antara 1 sampai 1,6. Dan untuk yang biru tadi Virginica itu antara 5,5. Di sini ada juga yang 5 sampai 8. Dan untuk petal width-nya mulai dari 1,5 sampai 2,5. Lalu untuk sepal width-nya untuk setosa dimulai dari 3. Di sini ada yang outliers itu sekitar 2,4 sampai 4,5. Lalu untuk versi color
itu dimulai dari 2 sampai 3,5. Lalu untuk Virginica itu dimulai dari sekitar 2,4 lah sampai 4. Untuk petalengnya, untuk Setosa itu dimulai dari sekitar 0,8 sampai 1,4. Lalu untuk versi color itu dimulai dari 3 sampai sekitar 5. Dan untuk Virginica itu dimulai dari sekitar 5 kurang sedikit ini sampai 7, kurang lebih seperti itu. Itu tadi sudah sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Jadi sudah keempatnya. Oke, lalu untuk nomor 7, perhatikan data jenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Kalau mau menggunakan visualisasi seperti ini, dapat kita lihat dari posisinya yang warna kuning. Misalnya yang ada di bawah sini berarti termasuk Setosa. Lalu yang ada di sekitar sini termasuk versi color. Lalu yang dempet sama yang biru-biru ini berarti termasuk Virginica. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya, itu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, versi color, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica. Oke, jadi untuk mappingnya saya copy lagi. Lalu ini saya copy, saya gunakan sebagai sumbu X-nya. Nah, itu saya iterasi lagi. Dictionary. Jadi di sini saya perlu mengiterasikan setiap line-nya. Jadi for line in value plot. Untuk sumbu X-nya saya isi sumbu X, lalu line-nya. Atau untuk memperjelas, instance atribut ini aja. Coba saya jalankan. Oh, ini kelebihan 1. Ini harusnya species name gak masuk. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk mapping warnanya, color, saya masukkan color map. Oke, nya ngambil dari yang terluar ini. Nah, cuman di sini yang unknown masih ikut, jadinya saya perlu membatasi untuk unknown ini. Saya continue seperti ini. Jadi yang merah ini Setosa, lalu yang hijau ini versi color, dan juga yang biru ini Virginica. Itu tadi paralel koordinat plot. Lalu untuk soal nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Ini tidak perlu saya jawab soalnya ini soalnya sama dengan nomor 6. Jadi itu tadi soal yang terakhir, yaitu nomor 8 tadi. Ya, mungkin sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.